Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya bincang-bincang matematika yang eh, akan membahas berkaitan dengan aksioma Peano axioms. Nah, ini sekaligus sebenarnya dalam aksioma Peano itu asal usul dari induksi matematika. Jadi induksi matematika itu suatu pembuktian yang menggunakan bilangan asli benar untuk n sama dengan 1. Kalau itu benar, maka dilanjutkan. Kalau nanti benar untuk n sama dengan k, ditunjukkan benar untuk n sama dengan k plus 1. Kalau kedua-duanya itu benar, maka akan benar untuk seluruh bilangan asli. Nah, untuk itu dipelajari dulu yang namanya Peano axioms. Aksioma Peano. Nah, Peano itu nama aslinya, ya mungkin ucapkannya salah ya saya, Giuseppe Peano. Ya itu hidup antara tahun 1858 sampai 1932. Itu seorang ahli logika dari Italia. Nah, menyatakan satu postulat. Ya, postulat itu sebenarnya sesuatu yang diasumsikan benar. Atau orang menyebut nanti kumpulan itu disebut aksioma. Atau masing-masing postulat itu aksioma. Jadi kumpulan aksioma. Yang kemudian dikenal dengan aksioma Peano. Atau Peano axioms. Aksioma Peano itu menyatakan begini. Jadi ada 5, ya. A, B, C, D, E, ada 5. Itu 1 adalah bilangan asli. Itu sederhana, jadi 1 adalah bilangan asli. 1 is natural number. 1 itu bilangan asli. Ya. Pengganti sebarang bilangan asli adalah suatu bilangan asli. Ini dalam bahasa Inggrisnya itu the successor of any natural number is a natural number. Jadi berikutnya begitu sebenarnya ya. Pengganti sebarang bilangan asli adalah suatu bilangan asli. The successor of any natural number is a natural number. Jadi kita hanya bicara masalah bilangan asli saja. Tak ada 2 bilangan asli yang memiliki pengganti sama. No two natural numbers have the same successor. Ya. 1 bukan pengganti sebarang bilangan asli. Jadi maksudnya pengganti ini berikutnya. Misalnya kan kalau 2 itu successor dari 1. 3 successor dari 2 begitu. Kalau 1 tidak ada. Ya. Tidak ada. Jadi di belakangnya 1 itu tidak ada pengganti dari mana saja, tidak ada. One is not successor of any natural number. Jadi sudah cukup jelas ya maksud dari successor ini. Dipenuhinya sifat untuk 1. Nah ini untuk 1 tadi yang 1 adalah bilangan asli tadi.
dan juga pengganti setiap bilangan asli memiliki sifat yang terpenuhi. Nanti untuk berikutnya itu dipenuhi, ya, menjadikan terpenuhinya sifat semua bilangan asli. Any property of one and also of successor of every natural number having that property is a property of all natural numbers. Ini saya ambil dari Bell yang memang agak kuno ini 1978 halaman 24 tuh. Selanjutnya prinsip induksi matematika itu dari yang asumsi terakhir itu. Asumsi terakhir itu yang E tadi disebut prinsip induksi matematika. Principle of mathematical induction. Ya, induksi matematika atau induksi matematis boleh ya. Jika kata pengganti successor berarti tambah satu, maka kelima postulat ini mendefinisikan bilangan 1, 2, 3, terus, dan seterusnya. Nah, untuk prinsip induksi matematika itu, tunjukkan sifat atau aturan atau rumus begitu ya. Benar untuk N sama dengan 1. Untuk bilangan asli 1. N itu bilangan asli. Kemudian untuk berikutnya, di kalimat berikutnya itu diterjemahkan dalam matematika menjadi begini. Misalkan sifat atau aturan benar untuk N sama dengan K, tunjukkanlah benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi suksesornya gitu ya. Maka jika dipenuhi 1 dan 2, maka sifat aturannya, sifat atau aturan atau nanti rumus gitu ya, benar untuk setiap bilangan asli N. Jadi semuanya. Jadi artinya rumus itu benar untuk setiap N anggota N. Nah, di sini aksioma Peano itu sebagai asal-usul dari prinsip induksi matematika. Dan induksi matematika ini adalah teknik pembuktian yang pembuktiannya adalah secara deduktif, bukan induktif. Ya. Meskipun namanya mirip-mirip induksi matematika, ya, tetapi itu bukan induksi ya, induksi induktif bukan sifat induktif dari matematika enggak. Matematika itu sifatnya deduktif. Ini pembuktian deduktif, ya. Pembuktian secara deduktif. Nah, sebagai suatu contoh dengan induksi matematika tunjukkan itu bisa buktikan, bisa apakah cek kebenaran dari rumus ini gitu ya. Kalau ada 1, 2, 1 tambah 2 tambah 3 tambah terus tak beringkah itu terus saja sampai tambah N. N-nya nanti berkembang kan, bisa 1000, bisa 1001, ya, bisa 1 triliun, 1 triliun, 1 terus gitu, nggak ada habisnya. Maaf, bantu. Itu nanti rumusnya itu sama dengan jumlahan itu sama dengan N per 2 atau setengah N, 1 plus N. Ya, begitu. Apakah betul rumus itu? Ya, satu-satunya cara untuk membuktikan secara deduktif tadi bahwa deduktif itu nanti general gitu ya, benar gitu rumus itu secara general untuk setiap N anggota N. Maka perhatikan untuk N sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1 ini benar. Mengapa? Karena coba dimasukkan. Kalau N sama dengan 1 kan ruas kirinya itu di bagian kiri sama dengan N-nya dalam 1 ya 1. 1 itu sama dengan N-nya 1 kan. 1 per 2 setengah kali 1 tambah 1 kan benar. Ya, jadi ini nomor 1 ini pengecekan untuk N sama dengan 1. Ini benar gitu ya. Dari rumus ini benar gitu. Masukkan N sama dengan 1, ini sama dengan 1. 1 per 2, ini 1. Pas. Juga bila kita asumsikan bahwa rumus benar untuk N sama dengan K. Jadi ini sekarang itu mengandai-andaikan, menetapkan kalau untuk N sama dengan K itu benar. Gitu.
Ya itu ini benar gitu ya. Kalau K ini ganti K kan, N-nya gitu ya. Ini ganti K gitu, ganti K ini benar. Ya kan ditunjukkan benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi ini tujuannya. Jadi kalau N sama dengan K benar, K plus 1 itu berikutnya. Ya, suksesor tadi gitu ya, berikutnya. Benar. Coba untuk N sama dengan K plus 1 ini diperoleh, ya tinggal memasukkan. Ini N-nya diganti K plus 1 gitu ya. K sampai K plus 1 kan di sini. Ya, K per 2, masukkan K plus 1 ini. Ya, K plus 1, ya, ini eh, ditambah K plus 1. Jadi yang ini tadi kan benar, ini tadi kan sudah benar ini. Ya, yang sampai K itu kan ini. Sampai K. Nah, ini ditulis lagi sini. Sehingga kita sederhanakan menjadi bentuknya semacam ini, nanti akan menjadi K plus 1 per 2, 1 plus 1. Ini kan polanya sudah sama ini. Ini kalau ini ganti K plus 1, ya kan? Lalu ini ganti K plus 1 juga. Jadi itu benar gitu ya. Oh, seperti ini ya. Ini matematik harus pinter-pinter untuk mengamati ya, mendeteksi. Ya. Jadi ini benar untuk N sama dengan K plus 1. Karena ini benar untuk 1 dan 2 ini, maka benar untuk semuanya, untuk setiap N anggota N. Nah, intinya aksioma Peano itu sebagai awal dari induksi matematika itu, asal-usulnya. Dan induksi matematika itu adalah pembuktian secara deduktif. Jadi begitu. Nah, saya stop share dulu ya. Nah, saya jelaskan lagi, saya pertegas. Ya, jadi kita belajar aksioma Peano itu sebenarnya belajar asal-usul dari induksi matematika. Aksioma Peano tadi sudah apa, saya jelaskan seperti tadi gitu. Ada sumbernya itu, jadi eh, bisa dilihat di sumbernya atau sumber-sumber yang lain itu aksioma Peano. Yang kelima itu menjadikan adanya teknik pembuktian untuk induksi matematika yang sangat berguna untuk orang-orang yang belajar matematika. Nah, dan sekali lagi diingat itu eh, prinsip atau pembuktian dengan induksi matematika itu bukan berarti matematika induktif, bukan ya. Induktif itu dari khusus ke umum itu bukan. Ya. Tetapi pembuktian dengan induksi, dengan sistem induksi matematika itu pembuktian deduktif. Karena matematika itu bersifat deduktif. Matematika diterima sebagai ilmu karena deduktif. Ya, kita bincang-bincang lain kali aja lah masalah ini ya. Jadi yang penting apa, kita belajar mengerti aksioma Peano asal-usul dari induksi matematika. Ya saja mudah-mudahan ada manfaatnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua. Semoga gemar matematika ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.